Halo para penikmat alur cerita, berjumpa kembali nih bersama saya di channel Bides25. Siapa saya anjing? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul A Bad Way, yang mana film ini menceritakan tentang sebuah bencana berupa asap mematikan yang menyelimuti kota Paris. Apa jadinya kalau kalian lagi asik beraktivitas, tiba-tiba muncul asap itu bisa membunuh kalian gitu. Mau tahan napas pun kalau kelamaan ya mati juga ya kan. Oh ya, sebelum ke alurnya ada sebuah peringatan dulu. Jadi konten pada channel ini merupakan konten spoiler, jadi saya sarankan kalian nonton juga film aslinya, oke? Ya udah nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak bernama Matthew yang baru saja tiba di Paris. Matthew pun bertemu dengan istrinya yang bernama Anna dan anak gadisnya yang bernama Sarah. Nah, si Sarah ini mengidap penyakit pernapasan langka yang mana jika ia menghirup udara luar bisa saja membuat dirinya meninggal. Maka dari itu, Sarah harus menjalani hidupnya di dalam kapsul yang bisa menyediakan udara yang cocok untuknya. Matthew memberikan Sarah beberapa botol semacam parfum aroma-aroma tempat yang pernah Matthew kunjungi. Ia juga memberikan memori yang berisi pemandangan dunia luar yang bisa Sarah nikmati menggunakan virtual reality. Untuk berkomunikasi dengan keluarganya, Sarah hanya bisa menggunakan HT. Selain itu, Sarah juga hanya bisa bercengkrama dengan temannya menggunakan aplikasi Zoom. Grave. Ça marche? Ouais, C'est pourtant ce qu'on est, des poissons rouges dans des aquariums. t'es sûr. Carrément, il est top. Matthew memberitahu Anna kalau dirinya menemukan tempat pengobatan di Kanada yang mungkin bisa menyembuhkan Sarah. Namun Anna tidak yakin akan hal itu, karena dokter pribadi Sarah tidak pernah memberitahu jika ada pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit Sarah. Di sini Matthew tetap kekeh dengan alasan pengobatan di Kanada lebih canggih dan akhirnya Anna pun setuju. Ça n'a rien à voir avec ici. Là-bas, ils avancent. Mathieu, s'il y avait un traitement qui fonctionne, le docteur réussit à la sortir de l'hôpital. Elle a une fille maintenant. Sedangkan Sarah sedang asik mengobrol dengan dua temannya pengidap penyakit yang sama dengan Sarah, yaitu Charlotte dan Noe. Kemudian berita di TV menyiarkan bencana gempa yang terjadi di beberapa negara Eropa, dan tak lama gempa yang sama juga mengguncang kota Paris. T'as pris le relais? Ouais, maman est justement en train de tout vérifier. Papa? Setelah gempa mereda, Matthew akan kembali ke rumah untuk mengecek keadaan Sarah. Saat di luar tiba-tiba alarm tanda bahaya berbunyi dan burung-burung berterbangan. Kemudian muncul kepulan asap entah dari mana dan orang-orang yang menghirup asap tersebut akan meninggal. Matthew dan Anna pun segera naik ke rumah paling atas milik pasangan parubaya yang bernama, kita sebut saja Ilham dan Desi. Mereka berhasil selamat karena asap tidak sampai ke lantai atas. Sarah juga masih aman karena ia masih di dalam kapsulnya. Ça a pas l'air de monter jusqu'ici. Bencana itu mengakibatkan listrik di seluruh kota Paris padam, ditambah baterai kapsul Sarah hanya tersisa kisaran 10 jam lagi. Sedangkan Matthew mencoba memanjat atap dan ia memantau keadaan kota. Ilham ingin menemui anaknya, namun anaknya tinggal di bawah. Untuk itu ia mencoba memperbaiki radio tua dan berharap ia masih bisa berkomunikasi dengan anaknya. Sedangkan Matthew juga memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa menyelamatkan Sarah di bawah sana. J'ai mis mes lunettes. Matthew harus segera mengganti baterai kapsul Sarah, kemudian ia ingat pada seorang abah-abah yang selalu menggunakan masker. Dengan membawa palu dan senter dari Ilham, Matthew pun nekat turun hanya dengan menahan napas untuk mencari tabung oksigen. Setelah berhasil menemukan tabung oksigen, tiba-tiba terdengar suara. Matthew melihat dua ekor anjing, yang satu sudah meninggal, namun anehnya anjing yang satunya masih hidup. Setelah itu Matthew segera menemui Sarah untuk memberikannya makanan dan mengganti baterai kapsulnya. Kemudian Matthew mencoba keluar rumah dan ia melihat keadaan kota yang sudah sepi dipenuhi dengan mayat tergeletak di mana-mana.
Kemudian terdengar suara orang-orang yang ternyata itu merupakan para militer yang sedang mengevakuasi warga yang masih hidup. Mereka akan membawa warga selamat ke Montmartre, yaitu sebuah tempat tinggi di Paris. Kemudian Matthew diberikan tabung oksigen untuk dipakainya. Pihak pemerintah belum tahu pasti asap apa yang menyelimuti Paris sekarang. Namun yang pasti asap itu muncul dari bawah tanah dan bukan disebabkan oleh manusia. Matthew diajak ikut ke Montmartre, namun ia menolak karena keluarganya masih berada di rumah. Ia hanya meminta tabung oksigen saja dan pihak militer pun memberikannya dan kembali melanjutkan proses evakuasi. Merci. Il est coincé dans sa bulle. C'est mon seul moyen de la rejoindre. Bon courage. Merci. Malam harinya Matthew mengecek asap yang ternyata semakin naik, sedangkan Anna sedang mengobrol dengan Ilham dan Desi tentang banyaknya anak yang terlahir dengan mengidap penyakit langka seperti Sarah yang hingga kini belum ditemukan obatnya. Oui, il faut qu'on vous le... De plus en plus de cas d'enfants qui naissent avec cette malformation. Sebelum tidur, Matthew memberitahu Anna kalau asapnya semakin naik. Mereka sengaja tidak memberitahu Ilham dan Desi agar mereka tetap tenang. Dengan asap yang semakin naik berarti mereka harus segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan yang lebih aman pastinya. Comme un seuil de mortalité. Tu te rends pas compte de comment... Keesokannya, Anna berhasil memperbaiki radio milik Ilham dan mendengar berita dari pemerintah kalau semua warga harap menutup semua celah rumah agar asap tidak masuk ke dalam. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang mana ledakan itu dari Montmartre, mungkin karena terjadi kerusuhan antar warga di sana. Anna mengusulkan untuk mengungsi di rumah teman Sarah yang tinggal di pegunungan bernama Charlotte, pengidap penyakit yang sama seperti Sarah, agar nantinya Sarah bisa menumpang di kapsul Charlotte. Namun mereka membutuhkan kendaraan dan sebuah jaket APD untuk Sarah. Untuk itu Matthew dan Anna pergi ke kota untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Je te laisserai pas y aller toute seule, pas avec ce bordel qui... Sebelum berangkat mereka menemui Sarah terlebih dahulu dan yang membuat greget di sini Sarah masih memikirkan kekasihnya yang bernama Noah. Ia meminta agar Matthew dan Anna menyelamatkan Noah juga. Untuk itu Matthew dan Anna akan pergi ke rumah Noah untuk menyelamatkannya. Baru saja keluar mereka diserang oleh seekor anjing yang membuat Matthew lari terbirit-birit hingga terjun ke sungai. Akibatnya Matthew dan Anna pun terpisah dan Anna harus mencari Matthew. Namun itu tidak berlangsung lama, beruntung Anna dan Matthew kembali bertemu dan kembali bersama. C'est moi. Anna, c'est moi. C'est moi. Ok. C'est juste là. Viens. Moi aussi. J'ai cru que je t'avais perdu. Akhirnya mereka sampai di klinik dan menemukan sebuah kotak berisi jaket APD yang mereka cari. Namun saat akan keluar tiba-tiba muncul ledakan yang mengakibatkan Matthew terpental dan selang oksigennya rusak dan Matthew pun tidak bisa bernapas. Untuk itu mereka segera menuju lantai atas dengan satu oksigen bergantian. Ledakan tadi membuat luka yang cukup serius di perut Matthew. Anna pun mencoba mengobati luka Matthew. Setelah selesai dan akan melanjutkan perjalanan, Matthew melihat isi oksigen mereka yang tinggal sedikit, jadi tidak cukup untuk mereka berdua. Matthew pun menyuruh Anna pulang sendiri, sedangkan dirinya akan mencari jalan lain untuk kembali pulang. Notre fille, elle va trop des recharges d'oxygène. De toute façon, il faut que tu lui amènes cette combinaison. Je vous connais toutes les deux, vous êtes les plus fortes. Et c'est parfait comme endroit pour attendre que ça redevienne normal, que ça passe. Akhirnya Anna berhasil sampai di rumah. Namun pas di depan rumahnya, oksigen Anna habis. Ia pun segera melepas maskernya dan bergegas naik ke lantai atas sambil menahan napas. Sudah capek-capek berlari menahan napas kecemplung di sungai, ternyata kotak yang Anna bawa sudah rusak akibat ledakan tadi. Tentu saja jaket di dalam kotak itu juga rusak dan tidak bisa digunakan oleh Sarah. Sedangkan Matthew mencoba naik dan menyusuri atap sambil menahan sakit pada perutnya. Kemudian ia menemukan banyak makanan dan seutas tali yang menggantung.
Pasti ada seseorang di sekitar sana. Matthew pun mencoba memanggil-manggil namun tidak ada yang nyaut. Akhirnya ia pun memanjat tali tersebut. Sesampainya di atas, Matthew melihat seorang pemadam kebakaran yang sudah meninggal. Ia juga menemukan banyak makanan dan sebuah tabung oksigen entah milik siapa. Matthew pun langsung memakainya dan tiba-tiba muncul seorang polisi, sepertinya semua barang itu milik polisi tersebut. Polisi itu meminta Matthew membalikan tabung oksigennya dan berjanji akan membantunya keluar dari sana. Namun Matthew melihat tangan si polisi yang pelan-pelan mulai memegang senjatanya. Tidak mau ambil risiko, Matthew pun langsung menubruk dan menghajar si polisi itu hingga meninggal. Sedangkan di rumah, Anna sadar kalau baterai kapsul Sarah yang hampir habis, jadi ia harus segera menggantinya. Saat keadaan mendesak, si Sarah masih saja berkata pada Anna kalau dirinya mencintai Noah. Ini greget juga ini ya, bukannya mencintai orang tua dulu gitu anjing. Karena tidak ada oksigen, jadi Anna harus mengganti baterainya dengan menahan napas saja. Tak lama, Matthew juga sampai di rumah dan melihat istrinya sudah tidak bernyawa. Matthew pun sangat terpukul dan sedih atas kematian istri tercintanya. Kemudian Sarah mencoba menghubungi lewat HT apa yang sudah terjadi. Matthew pun memberitahunya kalau Anna sudah meninggal. Masih bilang cinta masih. Setelah mulai tenang dan mencoba menerima dengan ikhlas, Matthew pun memikirkan bagaimana caranya agar mereka selamat dari asap mematikan itu. Namun tiba-tiba gempa terjadi lagi yang membuat asap semakin cepat naik. Matthew menyuruh Ilham untuk menyelamatkan diri dan Matthew akan mengambil oksigen di mobil militer di bawah. Namun Ilham menolak karena ia sudah menjalani hidupnya yang indah. Ia lebih memilih tetap tinggal di rumah menemani istri tercintanya, yaitu Desi. Embrassez-la pour moi. Je le ferai. Nous avons une belle vie. Nous sommes chez nous. Ne t'inquiète pas. Setelah itu Matthew menemui Sarah dan mengatakan kalau dirinya harus pergi nanti kembali lagi karena Matthew harus mencari jaket APD untuk membawa Sarah keluar dari sana. Matthew pun mulai mencari dan akhirnya ia berhasil menemukan jaketnya. Kemudian ia kembali ke rumah dengan menggunakan motor entah milik siapa. Namun saat di perjalanan ia melihat seorang anak yang berkeliaran tanpa menggunakan oksigen. Matthew pun terkaget-kaget hingga ia motornya nabrak. Sementara di rumah, Sarah mencoba menghubungi Matthew yang tak kunjung menjawab. Kemudian Sarah mendengar suara seseorang yang masuk. Sedangkan Matthew yang sudah tersadar mencoba memanggil Sarah lewat HT. Kemudian muncul bayangan dua orang yang ternyata bayangan itu Sarah dan kekasihnya, yaitu Noah. J'ai la combinaison. Sarah, tu m'entends? Tu peux respirer. Ternyata asap misterius itu tidak berbahaya bagi anak-anak pengidap penyakit langka seperti Sarah. Malah Sarah dan Noah bisa bebas keluar dari kapsulnya dan bisa merasakan dunia luar walaupun sepi dan gelap. Film ditutup dengan memperlihatkan Matthew yang baru saja terbangun dan dirinya sudah berada di dalam kapsul, dan film pun tamat.